Wasit. Ya, akhir-akhir ini tengah jadi perbincangan dalam laga Indonesia versus Qatar sebelumnya, yang mana beberapa keputusan wasit banyak merugikan timnas Indonesia. Kepemimpinan wasit seringkali menjadi misteri kala ia memberikan keputusan yang memihak, apalagi merugikan timnas Indonesia, termasuk yang tengah trending dalam beberapa hari terakhir. Tak hanya sekali, namun ada banyak kejadian keputusan kontroversial wasit yang sering merugikan timnas Indonesia di laga-laga penting. Kami akan merangkum 5 laga penuh keputusan kontroversial yang merugikan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun sebelum itu, jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Yang pertama, Indonesia versus Vietnam final Piala AFF U23. Sejumlah keputusan wasit pada final Piala AFF U23 dinilai merugikan Indonesia. Pelatih timnas U23, Shin Tae-yong bahkan menyebut performa wasit malam itu memalukan bagi sepak bola. Selama pertandingan berjalan, terdapat beberapa keputusan wasit yang dinilai kontroversial. Laga tersebut dipimpin oleh wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara. Keputusan wasit Hiroki Kasahara asal Jepang di final Piala AFF U23 2023 tersebut mengundang kontroversi. Bahkan tak sedikit yang menilai Hiroki Kasahara terlalu memihak Vietnam. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Vietnam tak diganjar kartu kuning. Keputusan-keputusan dari dua wasit asal Jepang itu ikut mempengaruhi hasil tim merah putih yang menelan kekalahan. Tim asuhan Shin Tae-yong akhirnya kalah 5-6 di babak adu penalti dari Vietnam. Salah satu aksi yang brutal yang dibiarkan oleh wasit ialah membiarkan pemain Vietnam melakukan sikutan berbahaya secara sengaja ke kepala pemain Indonesia. Hal yang seharusnya dengan mudah berbuah kartu merah bagi Vietnam. Di samping itu, peluang emas timnas Indonesia untuk unggul justru dibatalkan akibat dinilai offside. Padahal dari rekaman tayangan ulang, terlihat posisi pemain depan timnas dalam posisi onside. Selain itu, terdapat insiden di kotak penalti di mana pemain Vietnam handsball di kotak terlarang. Namun sang wasit hanya membiarkan. Walhasil, kecaman pada wasit pun jadi trending topik di platform media sosial X, sehingga sempat muncul desakan agar Indonesia keluar dari Federasi AFF sebagai bentuk protes akan kejadian tersebut. Kedua, Indonesia versus UEA di Asian Games 2018. Laga 16 besar Indonesia versus UEA juga memunculkan banyak kontroversi. Apalagi keputusan-keputusan kontroversial juga timbul dari wasit asal Australia, Shaun Evans, yang dinilai merugikan Indonesia. Dalam laga ini, Evans disorot setelah menghadiahkan 2 penalti kepada UEA. Yang pertama, saat Andi Setio didakwa menjatuhkan Zayed Al-Ameri di babak pertama. Yang kedua, ketika kedudukan masih imbang 1-1, terjadi penetrasi Shahei Aldarmaki ke kotak penalti Garuda Muda. Ketika itulah terjadi kontak antara dirinya dan Hansamu Yama Pranata. Dalam tayangan ulang, Hansamu sempat sedikit memegang kaos Aldarmaki, akan tetapi kemudian sang lawan langsung terjatuh. Kontak tipis yang terjadi saat itu membuat Shaun Evans tanpa basa-basi menunjuk titik putih tanda hukuman penalti untuk Indonesia. Zayed Al-Ameri yang lagi-lagi mengambil eksekusi sukses memberikan gol kedua untuk UEA. Selain 2 gol penalti kontroversial tersebut, terdapat beberapa kejadian pelanggaran keras yang dilakukan oleh pemain UEA, namun luput dari kartu oleh sang wasit. Bahkan atas keputusannya yang dinilai kontroversial, pelatih timnas U23 Indonesia, Luis Mia, sampai mengatakan Evans sebagai wasit tak kompeten dan tak punya hati atas beberapa keputusannya yang dinilai keliru. Keputusan kontroversial Shaun Evans ketika itu sempat membuat netizen sepak bola Indonesia marah besar dan membanjiri sosial media dengan umpatan untuk wasit asal Australia tersebut. Ketiga, Indonesia versus Vietnam final SEA Games 2019. Pada laga final SEA Games 2019, Indonesia juga dirugikan kala menghadapi Vietnam. Majed Al-Shamrani, wasit asal Arab Saudi, menjadi musuh bersama warganet tanah air. Ketika itu, gelandang timnas Indonesia, Evan Dimas, mendapatkan tackle brutal dari bek Vietnam yang juga banyak dibenci oleh para supporter Indonesia, yakni Doan Van Hau. Doan secara sengaja mengincar kaki Evan dan mencederai gelandang yang merupakan nyawa permainan Indonesia ketika itu. Wasit yang melihat kejadian tersebut tak menggubris dan membiarkan pertandingan tetap berjalan. Evan Dimas Darmono pun akhirnya hanya bermain selama 20 menit diakibatkan cedera parah dan mengharuskan dirinya menggunakan kursi roda. Evan kemudian digantikan oleh Syahrian Abimanyu. Walau Evan Dimas cedera karena aksi back The Golden Star Warriors Doan Van Hau, namun Majed
tak mengeluarkan kartu apapun untuk Van Gaal. Keputusan tersebut banyak mempengaruhi hasil dalam laga itu. Indonesia kehilangan ritme permainan akibat keluarnya Evan, dan Van Gaal menjadi aktor kemenangan Vietnam dengan 2 gol yang mengandaskan Indonesia dengan skor telak 3-0. Keempat, Indonesia versus Vietnam semifinal Piala AFF 2022. Laga Indonesia menghadapi Vietnam pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022 juga menimbulkan sederet keputusan kontroversial dari sang wasit. Pertandingan ini diwarnai oleh kepemimpinan wasit yang layak dipertanyakan. Omar Al-Yaqubi merupakan wasit asal Oman yang memimpin laga tersebut. Wasit asal Oman ini menjadi sorotan karena ada beberapa keputusan kontroversial yang ia buat. Dalam laga tersebut, pemain Vietnam, Duan Van Gaal lagi-lagi melakukan tackle 2 kaki kepada Dendi Sulistiawan di menit ke-54. Duan Van Gaal tampak mengangkat kedua kakinya untuk menjegal Dendi. Akan tetapi, wasit Omar Al-Yaqubi tak memberikan hukuman kartu meski cuma kuning sekalipun. Padahal tackle 2 kaki tersebut amat sangat berbahaya dan dapat mematikan karir profesional seorang pesepak bola. Bahkan komentator pun beranggapan bahwa tackle tersebut layak diberi kartu merah. Selain itu, insiden di kotak penalti jelang akhir laga juga terjadi. Lagi-lagi Duan Van Gaal yang menerjang kaki Ricky Kambuaya dalam perebutan bola yang dapat menghasilkan penalti untuk Indonesia. Namun sayangnya sang wasit lagi-lagi tak memberikan pelanggaran. Kelima, Indonesia versus Qatar Piala Asia U23 2024. Duel timnas Indonesia U23 versus Qatar U23 dalam matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov. Yang pertama, timnas Qatar U23 membuka keunggulan atas timnas Indonesia U23 di laga ini jelang berakhirnya babak pertama melalui tendangan penalti. Dalam tayangan ulang, keputusan wasit menghadiahi tuan rumah penalti jadi perdebatan. Pasalnya pemain Qatar terlihat melakukan diving atau pura-pura jatuh di kotak terlarang. Pada prosesnya, bek timnas Indonesia U23, Rizky Ridho coba mengamankan bola yang mengarah ke kotak penalti tim. Dirinya terlihat berlari mundur sebelum menghalau bola. Saat melakukan sapuan, Ridho berduel dengan salah satu pemain Qatar yang saat itu terjadilah kontak dan pemain Qatar tersebut langsung menjatuhkan diri. Wasit Nasrullah Kabirov kembali membuat keputusan kontroversial dengan mengusir Ivar Jenner dari lapangan di awal babak kedua. Dirinya memberikan kartu kuning kedua kepada gelandang FC Utrecht itu kendati dalam tayangan ulang Jenner terlihat tidak melakukan pelanggaran apapun. Namun pemain Qatar langsung bereaksi dengan mengerang kesakitan yang direspon wasit dengan acungan kartu kuning tanpa melakukan tinjauan melalui video assistant referee. Timnas Indonesia U23 memiliki kesempatan menciptakan peluang lewat Marcelino Ferdinand, tetapi hal itu digagalkan lagi oleh pemain Qatar Hashemi Al-Hussein yang mendorong gelandang KMSK Denze itu. Menariknya, wasit Nasrullah Kabirov bergeming dan tidak menganggap hal itu pelanggaran. Kemudian untuk kesekian kalinya dalam satu momen, bek sayap Qatar, Saifeldin Fadlallah melakukan pelanggaran keras dengan menekel Witan Sulaiman dari belakang. Wasit Nasrullah Kabirov terlihat sudah memegangi kartu merah saat menghampiri sang pemain. Namun, dia mengubah keputusannya dengan memilih mengacungkan kartu kuning kepada pemain Qatar itu. Itulah dia tadi beberapa pertandingan kontroversial yang merugikan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mana laga yang paling sakit buat diingat kembali? Atau ada laga kontroversial lainnya yang merugikan tim Garuda namun belum masuk dalam list kali ini? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.